Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Nah, karena Mas Febri tadi Ibu melihat datang ke sekolah paling awal, monggo Mas Febri dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih Mas Febri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah anak-anak, Ibu harap besok anak-anak juga mengikuti sikap disiplinnya Mas Febri untuk bisa berangkat ke sekolah lebih awal, tepat waktu dan tidak terlambat ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu nasional. Kita mau menyanyi lagu apa anak-anak? Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangannya anak-anak. Wah, semuanya semangat sekali ya menyanyikan lagu nasional. Nah selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mas Seno hadir. Mas Oki juga datang. Mas Febri, oh ya Mas Febri tadi berangkat paling awal ya. Mbak Vina ada, Mbak Wahyu juga ada, Mbak Galuh ada. Berarti hari ini masuk semua ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Mbak Galuh, kita membahas tentang apa pertemuan kemarin Mbak? Ekosistem. Oke, benar sekali. Kita membahas tentang ekosistem ya anak-anak pertemuan kemarin. Nah di sini siapa yang masih ingat ekosistem itu apa? Boleh angkat tangannya. Iya benar sekali Mbak Vina. Jadi anak-anak, ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu terdiri dari laut, sungai, hutan, itu termasuk ekosistem alami ya anak-anak. Sedangkan ekosistem buatan, siapa yang tahu apa saja ekosistem buatan? Boleh angkat tangannya. Mas Oki, apa Mas? Oh iya benar sekali. Jadi ekosistem buatan itu contohnya seperti kolam. Nah, kolam atau waduk gitu, itu bisa termasuk dalam ekosistem buatan. Nah anak-anak, selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa dapat menerapkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak buka buku siswanya halaman 1. Di sana ada 3 buah gambar. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa arti dari ketiga gambar tersebut? Boleh angkat tangannya. Oke, Mbak Galuh apa Mbak? Ya, yang gambar yang pertama itu adalah ibu yang sedang menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari.
Terus gambar yang kedua apa Mbak? Ya, benar sekali. Gambar yang kedua itu menunjukkan bahwa air yang dimasak dan sudah mulai mendidih. Gambar yang ketiga Mbak Galuh apa Mbak? Ya, gambar yang ketiga itu adalah anak yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar pada peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering anak-anak lihat di dalam kehidupan sehari-hari? Mbak Wahyu, gambar yang mana Mbak? Yang ibu sedang menjemur di bawah sinar matahari. Oke. Ya, benar sekali. Kayaknya kita sering melihat yang gambar ke pertama ya, yang ibu sedang menjemur di bawah sinar matahari, menjemur pakaian. Nah, selanjutnya anak-anak, semua gambar di atas itu berhubungan dengan kalor dan panas. Nah, tahukah anak-anak sumber energi panas apa saja yang terdapat pada gambar di atas? Angkat tangannya boleh? Mas Oki apa Mas? Ya, benar sekali. Sumber energi panasnya itu adalah api dan matahari. Oke, selanjutnya Ibu ada pertanyaan yang bisa menjawab, boleh angkat tangannya. Apakah panas bisa berpindah? Siapa yang bisa menjawab? Mbak Galuh, apakah panas bisa berpindah Mbak? Bisa Bu, ya benar sekali, panas itu bisa berpindah ya anak-anak. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara panas berpindah? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Mas Febri apa Mas? Ya, panas bisa berpindah karena ada penghantar panas. Yang ketiga, apakah anak-anak di sini pernah memegang gagang panci yang sedang dimasak di atas kompor? Terus pertanyaannya, apakah anak-anak juga merasakan panas? Ya, kita akan merasakan panas apabila memegang gagang panci yang sedang digunakan di atas kompor ya anak-anak. Oke, selanjutnya itu anak-anak lihat pada halaman 6. Di situ ada percakapan antara Udin dan Siti. Oke, selanjutnya tulis hasilnya pada jawaban di kolom halaman 6 ya anak-anak. Setelah itu nanti kalian berdiskusi dengan teman di sebelahnya untuk membandingkan hasil pengamatan dengan temannya. Nanti kita bahas bersama-sama ya anak. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimen tentang perpindahan suhu dan kalor. Kemarin Ibu sudah membentuk kelompok. Jadi nanti ada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Seno dengan Mbak Vina. Kelompok kedua Mas Oki dengan Mbak Wahyu. Kelompok ketiga Mas Febri dengan Mbak Galuh. Nah, masing-masing kelompok sudah membawa alat dan bahan yang kita butuhkan. Ya, bagus ya, berarti sudah membawa semua. Jadi bahan dan alat yang kita butuhkan itu yang pertama 3 buah tempat atau wadah. Terus es batu, masing-masing boleh membawa 1 buah es batu atau 2 buah es batu. Dan yang terakhir itu siapkan jam atau stopwatch. Oke, selanjutnya boleh dikerjakan percobaan eksperimen tentang perpindahan suhu dan kalor. Nanti kita bahas secara bersama-sama ya. Siapkan 3 buah wadah yang berukuran sama dan di dalamnya juga ada 3, masing-masing ada 3 es batu yang berukuran yang sama juga. Satu wadah kita tempatkan di atas meja. Terus wadah yang ini kita masukkan di dalam lemari. Masukkan di dalam lemari ini. Satu wadah lagi itu kita taruh di atas sinar matahari. Kita diamkan selama 5 menit. Kita tunggu selama 5 menit.
Nah, bisa kita lihat yang ini tadi hasil yang sudah ditaruh di atas meja, yang ini di dalam lemari, terus yang ini yang kita taruh di bawah sinar matahari. Tuh, berarti perpindahan suhu dan kalor ketika es batunya dipanaskan di bawah sinar matahari itu lebih cepat mencair. Kita lihat ini hanya tinggal air saja dibandingkan es batu yang kita taruh di atas meja dan di dalam lemari. Oke, baiklah, untuk membuat pembelajaran pada pagi menjelang siang agar kita tetap semangat, Ibu mau mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Ikutin gerakan Ibu di depan ya. Kita mulai. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Kita ulang satu kali lagi. Oke, kita ulang satu kali lagi. Semuanya berdiri biar makin semangat. Sudah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Oke, anak-anak, selanjutnya kita kembali ke eksperimen yang sudah anak-anak lakukan. Tinggal menunggu hasilnya saja. Dan jangan lupa nanti hasil pengamatannya ditulis pada lembar pengamatan yang sudah Ibu bagikan. Nanti anak-anak catat apa saja yang terjadi, perubahan apa saja yang terjadi, dan jangan lupa catat waktunya juga ya. Dan nanti hasilnya boleh ketua kelas kumpulkan ke Ibu dan nanti akan Ibu periksa. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, hasil yang sudah kita dapatkan dari hasil eksperimen tadi, itu yang pertama, wadah yang pertama yang kelompok 1 letakkan di atas meja di dalam ruangan tertutup, tentunya itu membutuhkan waktu kurang lebih dari 5 menit dalam proses esnya menjadi cair. Selanjutnya, wadah kedua yang diletakkan oleh kelompok 2 tadi di dalam lemari, itu di dalam ruangan tertutup juga ya, berarti itu membutuhkan proses yang sama, lebih dari 5 menit dalam proses esnya menjadi cair. Selanjutnya, wadah yang ketiga yang diletakkan oleh kelompok 3 di ruangan terbuka, di luar ruangan dan di bawah sinar matahari, itu hanya memerlukan waktu kurang lebih 2-3 menit saja dalam proses es menjadi cair. Nah, anak-anak, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa panas matahari itu dapat mempercepat proses es batu menjadi cair. Nah, jadi anak-anak, panas matahari sangat mempengaruhi proses perpindahan suhu dan kalor ya. Dan kita tadi sudah melakukan eksperimen, jadi anak-anak sudah paham bagaimana proses perpindahan suhu dan kalor itu berfungsi dan bekerja. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Ya, benar sekali, hari ini kita sudah mempelajari tentang perpindahan suhu dan kalor. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah melakukan eksperimen tadi secara bersama-sama? Anak-anak jadi tahu ya, anak-anak jadi tahu bagaimana proses perpindahan suhu dan kalor, dan anak-anak juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar, untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan untuk selalu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, orang tua yang penyayang, teman-teman yang baik hati, serta guru-guru yang baik. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa.
Nah, nanti yang memimpin doa ibu ya. Anak-anak ikutin gerakan ibu di depan. Kita mulai. Sudah siap semuanya? Sudah rapi? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.